Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Teman-teman sekalian, akhir zaman, akhir-akhir ini kita sering menemui para oknum-oknum pedagang yang nakal. Sebenarnya seorang pedagang itu adalah suatu profesi yang baik, suatu profesi yang juga mulia. Karena dulu Rasulullah Muhammad SAW juga menjadi pedagang. Namun tidak banyak pedagang yang kayak Rasulullah. Jadi bahagialah orang-orang yang menjadi pedagang profesinya, kemudian mempertahankan sebuah kejujuran dalam dagangannya. Sebab apapun itu, dalam mencari rizki, utamanya adalah untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, sehingga anak dan istri kita tidak kemasukan hal-hal yang dalam agama dianggap tidak baik, memakan harta-harta yang tidak baik. Teman-teman sekalian, saat ini atau beberapa bulan yang lalu di Indonesia, di daerah kita, banyak sekali oknum-oknum ataupun orang-orang yang menimbun bahan pokok, termasuk mungkin minyak goreng yang dulu juga sempat kehabisan stok sehingga mahal. Menimbun barang dagangan, khususnya bahan kebutuhan pokok keseharian, di mana dengan maksud agar mendapat laba besar, sementara komoditas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat hingga mengakibatkan kelangkaan barang dan harganya tentu akan meroket tinggi. Ini termasuk tindakan yang buruk dan tercela, atau bahkan bisa dikatakan sebagai perbuatan zalim. Dalam istilah muamalah fikih itu disebut dengan ikhtiqar. Jadi oleh karenanya menimbun bahan pokok itu tidak baik. Namun bagi para pedagang yang komitmen dengan keagamaannya kuat, akan berusaha menghindari perilaku-perilaku semacam ini. Di antaranya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diterangkan sebuah kisah pedagang yang komitmen dengan keagamaannya. Bersumber dari beberapa orang salaf, diceritakan di sebuah daerah yang bernama Wasit. Ada seorang saudagar yang dalam menjalankan bisnisnya senantiasa berpedoman pada ketentuan agama. Waktu itu saudagar ini tengah menyiapkan barang dagangannya berupa gandum dalam sebuah kapal. Gandum satu kapal itu akan dikirimkan ke kota Basrah.
Ia lalu mengirim surat kepada wakilnya yang diserahi tugas pengiriman ini. Mengatakan, juallah bahan makanan ini pada hari di mana barang tersebut sampai di tujuan, dan jangan ditunda hingga hari besok-besoknya. Demikian itu isi suratnya. Tapi bersamaan waktu tibanya kapal pengangkut gandum tersebut, kebetulan harga gandum di Basrah sedang turun. Beberapa pedagang lalu menyarankan pada si wakil dari saudagar ini supaya barang dagangan ditahan dahulu sampai beberapa hari ke depan supaya mendapat untung besar. Ini dapat saran dari para pedagang-pedagang yang ada di Basrah karena harganya lagi turun. Apabila Anda menahan sampai hari Jumat saja, maka akan mendapat keuntungan dari penjualan makanan ini beberapa kali lipat. Begitulah bujuk para pedagang-pedagang lain yang ada di Basrah. Si wakil itu pun akhirnya menerima saran itu dan menunda penjualan bahan makanannya yang sebenarnya telah tiba di Basrah. Dan ternyata memang benar, dari hasil penjualannya ia meraup laba lebih besar. Lantas peristiwa keuntungan yang berlipat ganda tersebut oleh si wakil ini lalu diberitahukan kepada bosnya, kepada saudagar pemilik gandum yang diwakilinya. Tapi rupanya si saudagar tidak bergembira dengan berita itu. Kemudian mengirim surat balasan kepada si wakilnya itu, mengatakan dalam isi suratnya, sesungguhnya saya sudah merasa cukup dengan laba yang sedikit, tapi agamaku terpelihara. Kamu telah berbuat menyimpang dengan menunda penjualan. Saya tidak senang dengan untung berlipat, namun menanggalkan pranata agama. Itulah isi surat dari sang saudagar. Oleh karena itu, begitu surat ini sampai padamu, maka ambillah semua harta keuntungan itu dan sedekahkan harta itu kepada orang-orang fakir yang berada di kota Basrah. Mudah-mudahan hal demikian dapat menyelamatkan saya, kata saudagar, dari dosa menimbun barang kebutuhan pokok. Itulah isi surat dari si saudagar pemilik dagangan atau bos dari wakil yang dikirimkan ke Basrah. Teman-teman sekalian, itulah sekelumit cerita betapa orang lebih menahan diri untuk mendapatkan laba yang besar karena takut berbuat zalim, karena takut berbuat dosa, sehingga hasil keuntungannya semuanya diberikan kepada fakir miskin yang berada di Basrah itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar bagi kita sekalian para pedagang, tidak hanya memikirkan keuntungan yang besar, namun lebih penting adalah bagaimana kita kelak bisa selamat dari ancaman api neraka, berikut juga keluarga-keluarga kita, sehingga dagangan kita sedikit pun labanya yang terpenting adalah menempatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.